Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngawal Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @chillbanana313. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Samping Makam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang pernah saya alami sendiri beberapa tahun yang lalu. Waktu itu aku baru resign dari pekerjaan di Batam dan pulang ke Jawa. Selama kurang lebih 2 bulan menganggur, kakak pertamaku yang memang seorang wira swasta, sebut saja Tika, tiba-tiba menawari pekerjaan sementara, yakni menjaga salah satu cabang tokonya di Kecamatan P. Kebetulan toko tersebut adalah rumah lama peninggalan salah satu nenek kami. Nah, Mbak mau buka cabang toko lagi nih. Kamu mau jagain nggak? Daripada harus merekrut pegawai lagi. Lah, aku PP dong Mbak ntar. Lumayan nih motoran setengah jam bolak-balik. Mbak Tika menggeleng. Nggak usah lah, nginep aja. Nginep di rumah sampean? Tanyaku. Nggak usah, kamu jaga toko sekalian tidur di rumah Mbah. Aku melongo dong, mau tahu sebabnya. Karena rumah Mbah yang mau dibuka cabang toko itu, persis sebelahnya terdapat sebuah makam keluarga. Aku jelasin persis biar kalian bisa punya sedikit bayangan tentang rumah Mbah. Meskipun terletak di wilayah yang masih kota dan lumayan ramai, tapi ketika malam, wilayah pertokoan di jalanan ini termasuk sepi dan jarang toko yang buka. Rumah Mbah termasuk satu-satunya bangunan tua yang ada di jalanan tersebut. Tepat di sebelah timurnya ada sebuah makam keluarga. Bisa dibilang itu adalah pemakaman tua. Dari zaman Belanda memang sudah ada. Di sisi timur makam terdapat Masjid Jami. Di utara makam terdapat sekolah TK. Jadi makam tua ini memang diapit beberapa bangunan. Di bagian selatan dibangun tembok yang tidak terlalu tinggi, 2,5 meter mungkin tingginya. Jadi dari jalanan kalau melewatinya, kalian masih bisa melihat beberapa bunga Kamboja berwarna merah. Rumah Mbah terbagi menjadi 2 sisi barat dan timur. Sisi barat ditempati oleh kakak sepupuku yang juga dibuat jadi tempat usaha lebih dulu. Panggil saja Kak Lisa. Nah, sisi timur ini yang akan kutempati, persis sebelah makam tua tersebut. Aku sempat ragu menerima penawaran dari Mbak Tika, mengingat rumah sisi timur dibiarkan kosong selama bertahun-tahun sejak Mbah meninggal. Gimana nah? Mau kan? Ntar Mbak emang gak bisa gaji banyak. Gak usah khawatir, soal makan Mbak yang tanggung. Mengingat situasi dan kondisi keuangan yang sudah menipis karena masih belum mendapatkan pekerjaan, akhirnya aku terpaksa menerima tawaran tersebut. Ya wis Mbak, gak apa-apa, tak jagain. Mumpung aku belum dapat panggilan kerja lagi, jawabku. Nah, gitu dong. Minggu depan siap-siap boyongan ya. Besok tak mulai nyuruh arek-arek bersih-bersih dan mindahin barang-barang dagangan. Ucapnya semangat. Aku cuma bisa meringis. Dalam hati membatin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rumah mbahku sendiri ae. Sehari sebelum pindahan, Mbak Tika ngadain selamatan dan doa bersama di rumah Mbah. Dengan hanya mengundang kerabat terdekat. Semoga toko Kurnia rame dan laris seperti toko satunya. Amin, ucap kami serentak.
Kami sekeluarga sedang duduk mengitari sebuah nasi tumpeng yang cukup besar di atas sebuah karpet. Aku memandangi sekeliling rumah. Tidak ada yang berubah sejak 12 tahun terakhir. Cat tembok berwarna putih dan atap rumah yang sangat tinggi khas rumah bangunan tua. Kulihat sarang laba-laba berwarna pekat di sudut-sudut pojok tembok yang tinggi. Tentu saja siapa yang bisa menggapai untuk membersihkannya, kecuali dengan sapu plafon dengan panjang di atas rata-rata. Tiba-tiba Mbak Tika menarik tanganku pelan. "Yuk nah, aku tunjukin kamarmu." Aku pun berdiri lalu mengikuti langkahnya dari belakang, menuju ruangan dengan dua pintu kayu tinggi berwarna hijau muda. Mbak Tika membuka salah satu sisi pintu tersebut. Tampak sebuah ruangan berukuran 5x5 dengan kamar mandi dalam. Kamar itu lumayan gelap dengan hanya sedikit penerangan cahaya dari ventilasi kecil di sana. Itu adalah kamar utama Mbah dulu sebelum meninggal. Di sisi utara kamar tersebut, tampak sebuah jendela berpintu kayu tanpa kaca dengan teralis besi. Sebagai penghalangnya, memang sudah cukup bersih. Hanya saja, udara di dalamnya sedikit pengap. Mbak Tika akhirnya membuka kedua pintu jendela kayu tersebut. Aku hanya bisa menghela nafas pelan mendapati sebuah pemandangan yang pasti membuat siapapun sedikit merinding. Di baliknya terdapat sebuah pemakaman tua dengan beberapa pohon kamboja berbunga merah. Meskipun masih siang, suasana makam itu tetaplah senyap dan dingin. "Nah, jangan pakai kamar mandi dalam yang ini ya. Pakai kamar mandi di belakang aja." "Kenapa Mbak?" tanyaku. "Keran dan saluran pipanya rusak, nggak sempat diperbaiki. Lagian, emang kamu nggak takut apa pakai kamar mandi ini? Sering dipakai Mbah dulu loh," ucapnya setengah bercanda. "Ojo ngono toh, jangan ngomong gitulah. Jujur, aku nggak begitu senang dengan candaan Mbak Tika." Mbak Tika akhirnya meninggalkanku sendirian setelah ada yang memanggilnya. Aku duduk di tepi ranjang yang memang disediakan sambil kembali memandang sekitar. Ceklek, aku mendengar suara kusen pintu, dan mataku pun mengarah ke pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Loh, kok buka? Perasaan tadi masih tertutup. Akhirnya aku berjalan ke arah kamar mandi dan melongok ke dalamnya. Temaram dan pengap. Cat berwarna hijau muda tampak mengelupas di sana-sini. Kotor dan tentu saja banyak sarang laba-laba. Tidak ada ventilasi sedikit pun dari luar. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan semilir angin dingin keluar dari dalam kamar mandi Mbah. Tiba-tiba tengkuk leher terasa merinding. Jujur, meskipun bukan indigo, tapi dari kecil aku adalah orang yang sangat sensitif dengan hal-hal semacam itu. Hari ini adalah malam ketiga menempati rumah Mbah. Karena di 2 malam sebelumnya aku masih ditemani Mama menginap di sini. Tidak terjadi gangguan apa-apa. Karena tiap habis subuh sampai maghrib, Mama sering mengaji dan sholat tahajud tiap malam. Secara aku orangnya belum bisa sekhusyuk Mama dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena itu bisa dibilang di hari ketiga ini adalah malam pertamaku tidur di rumah Mbah sendirian. Mungkin terdengar sedikit berlebihan, karena di rumah sisi barat masih ada Kak Lisa sepupuku yang menempati. Kami hanya terpisah tembok dan satu pintu yang saling berhubungan. Hanya saja pintu itu digembok dan tertutup lemari kayu tua yang besar di baliknya. Ah iya, satu lagi. Aku juga membawa serta kedua kucing kesayanganku. Kuletakkan kandang mereka di ujung belakang dekat dengan kamar mandi.
Seusai sholat isya, aku bersantai di kamar sambil bermain HP. Kemudian tercium aroma wangi yang melintas melewati hidungku. Ah, mungkin itu bau bunga kamboja yang terkena angin melewati ventilasi, hiburku. Padahal bunga kamboja kan nggak ada bau wangi-wanginya sama sekali. Tak lama setelahnya, kedua kucingku mengeong keras dan saling bersautan. Cukup lama mereka bersuara, padahal beberapa kali sudah kucoba tenangkan dengan menyahutinya. Biasanya mereka akan terdiam jika demikian. Bukannya tak merasa, hanya saja aku mencoba mengabaikan keganjilan ini dengan bersikap tidak terjadi apa-apa. Berpura-pura berani merupakan salah satu cara agar mereka yang sengaja ingin mengungkap identitasnya tidak menangkap ketakutan kita. Oke, ini sudah nggak baik batinku. Makin lama atmosfer di dalam kamar juga makin tak mengenakan. Bau wangi makin menjadi dan suara kucing-kucingku pun melengking. Aku bangkit dari posisi dan mengambil langkah cepat menuju ke arah kandang. Momo dan Mimi, nama kucing-kucingku, terlihat resah di dalam kandang besinya. Apalagi Momo, si kucing jantan berwarna hitam putih, tampak bolak-balik naik turun tangganya. Kebetulan kandang kucingku memang model tingkat dan berukuran cukup besar. Momo, Momo, hei, ucapku sambil membuka salah satu pengait pada pintu lalu memasukkan tanganku. Mencoba mengelus manja kucing besarku yang satu ini. Momo memandangku aneh, namun kini suaranya terdengar lebih pelan. Keduanya pun terdiam. Bukan hal aneh lagi, kalau kucing juga hewan yang cukup sensitif dalam merasakan suatu keganjilan. Aku lupa menjelaskan, kalau kamar mandi di rumah ini terpisah dengan WC-nya. Sebelah kanan kandang kucing letak kamar mandi, sedangkan sebelah kirinya adalah WC. Tepat pada saat itu, aku merasakan sebuah bayangan hitam melintas cepat keluar dari dalam WC. Aku benar-benar tak berani menoleh saat itu. Jantung rasanya sudah ingin melompat dari tempatnya. Kulihat Momo dan Mimi menoleh bersamaan. Kedua mata besar mereka tampak melihat sesuatu, tapi mereka tidak mengeong sama sekali. Tak lama setelahnya mereka mulai bersikap biasa lagi, seperti tidak terjadi apapun. Akhirnya aku beranikan diri menoleh dan mengintip lorong menuju kamar sambil membaca istighfar berulang kali. Tentu saja sepanjang lorong itu tidak ada siapapun. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasiku, karena terlalu parno tinggal sendiri. Meskipun dalam hati kecil aku yakin, mungkin para penghuni lama di rumah ini sedang melakukan salam perkenalan pada penghuni baru seperti aku. Entah kenapa malam itu badanku kerasa capek. Rasa kantuk sudah tak tertahankan. Padahal masih jam 8 malam. Akhirnya kuputuskan buat rebahan sebentar. Niat hati pengen merem-merem dulu setengah jaman. Dan ternyata kebablasan. Aku nggak tahu waktu itu udah jam berapa. Udah bangun sih sebenarnya. Cuma mata belum kuat melek. Tiba-tiba terdengar suara air mengucur dari keran. Awalnya aku kira suara air hujan. Tapi kalau hujan kan pasti suara airnya kedengaran dari atap juga dong. Aku dengerin lebih seksama. Beneran, suara air keran yang mengucur. Dan arahnya dari kamar mandi dalam. Lah, keran dan pipa kamar mandi dalam kan belum diperbaiki. Deg-degan lagi dong. Kali ini beneran udah sadar tapi nggak berani melek. Tidak beberapa lama kedengeran orang kayak lagi ambil air pakai gayung. Bukan suara kayak orang mandi, tapi kayak suara aktivitas orang yang lagi berwudu.
Sayup-sayup ada suara orang lagi pakai sandal. Terus jalan kayak rada diseret-seret. Berharap banget waktu itu aku masih dalam mode mimpi. Tiba-tiba aku ngejingkat kaget karena ada yang narik kaki kananku kuat banget. Aku ya langsung kebangun, tapi ya gitu, gak ada siapa-siapa. Sumpah badan langsung gemeter kenceng sambil beristighfar. Terus baca ayat kursi dan surat-surat pendek lain. Kondisi kamar masih sepi dan pintu kamar mandi juga masih tertutup bahkan terkunci. Aku raba-raba HP, terus ngelihat layar ternyata sudah jam 3 pagi. Satu hal yang baru kusadari, ternyata aku memang belum sempat melaksanakan sholat isya. Kali ini bukan dari pengalamanku sendiri, tapi cerita dari pengalaman tante dan omku adiknya bapak. Mereka juga sempat tinggal di rumah mbah, sebelum akhirnya rumah ini dibiarkan kosong beberapa tahun kemudian. Siang itu tante Erin gak sengaja mampir ke tempatku. Sekalian pengen lihat toko cabang baru Mbak Tika, katanya. "Kamu berani tinggal sendirian toh di sini?" tanya tante Erin. "Beranilah, lah ini ada Momo dan Mimi." "Berani bener." "Ya berani, lawang gak ada apa-apa kok." Ngeles aku. "Ah masa?" Tiba-tiba tante Erin berjalan ke kamarku. "Kamu tidur di sini?" Aku mengangguk. "Mau ku ceritain gak?" Wah, hawa-hawa gak enak. Sudah ngomong kayak gini, kebiasaan jelek tante Erin itu suka nakut-nakutin. Jahil banget orangnya. Mukaku pun langsung berubah jadi masam. Hari itu tante Erin usai menidurkan anaknya yang masih berusia 5 bulan yang bernama Rama dan meletakkannya di box bayi. Ia melihat jarum jam sudah menunjukkan angka 10 malam. Rasa lelah dan kantuk mulai menghinggapi. Akhirnya ia memutuskan kembali ke kamar utama, kamar mbah. Dilihatnya Om sudah tidur terlelap. Tante Erin pun segera membaringkan tubuh di samping suaminya. Malam itu entah kenapa atmosfer di dalam kamar tidak begitu mengenakkan. Pengap, namun udara terasa dingin. Ia akhirnya mencoba memejamkan mata. Sudah hampir sejam Tante Erin belum benar-benar bisa tidur. Suara detik-detik jarum pun terdengar sangat jelas di telinganya. Terdengar suara pintu yang diketuk sangat keras. Tante Erin yang kaget jelas langsung terbangun. Suara ketukan itu berbunyi lagi, dan ternyata berasal dari kamar mandi dalam. Kala itu, kamar mandi dalam memang masih bisa digunakan dan belum rusak. Ia menoleh dan mengguncang-guncang tubuh suaminya. Pasalnya di rumah itu hanya ada mereka bertiga saja. "Mas, mas, bangun mas, suara apa itu?" Tapi Om tidak bergeming sama sekali. Suara ketukan yang keras itu berubah menjadi suara pintu yang digedor dari dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin mencoba keluar dari dalam sana. Tante Erin makin ketakutan, hingga badannya terasa membeku. Tiba-tiba terdengar suara orang berdeham. Suara itu terdengar berat dan dalam. Entah kenapa mata Tante Erin malah menoleh ke arah ventilasi kecil di tembok atas. Tampak dua bola mata berwarna merah mengintip dari sana. Tante Erin langsung memejamkan mata sambil melantunkan doa-doa yang dihafalnya. Sampai-sampai ada beberapa ayat yang salah ia ucapkan saking takutnya. Setelah itu, suara gedoran pintu berhenti. Hening begitu saja. Tanpa membuka mata, akhirnya Tante Erin segera berbaring dan membungkus tubuhnya dengan selimut.
Masa sih? Tanyaku meyakinkan. Kandhani kok, biyen omah iki kan cek tak panggoni kabeh, cek bablas kebun buri sisan. Dibilangin kok, dulu rumah ini sisi barat dan timur masih aku tempatin semua, hingga halaman rumah belakang. Kadang Yona, aku sering mambu kembang melati seliwar-seliwer, koyok bah lewat. Terus bengi-bengi jam loro apa telu esuk, aku krungu swara wong mlaku gawa bakiak liwat. Kadang Yana, aku sering mencium bau bunga melati, kayak mbah lagi liwat. Terus jam 2 atau 3 pagi aku sering dengar orang lewat jalan pakai sandal bakiak. Bunga melati memang bunga favorit mbah dulu pas masih hidup. Tiap mbah lewat pasti bau bunga melati. Bunganya sering ditaruh di atas sajadah. Bahkan beliau saja sampai nanam bunga melati di halaman depan. Pas masih kecil dulu, melatinya sering aku petik. Paling mbah cuma bilang, "Waduh, kembangku, bandel bener dah." Gara-gara cerita dari Tante Erin, aku pun jadi parno tiap kali ngelihat lubang ventilasi dan pintu kamar mandi dalam. "Gimana nah? Kerasan gak tinggal di rumah sebelah?" tanya Mas Anto, suami dari Kak Lisa. Kamis malam setelah Isya, aku biasa nongkrong di rumah Kak Lisa, numpang nonton TV. Ya gitu deh. Toko rame nggak? Ya nggak mesti mas. Kadang rame, kadang sepi. Jawabku sambil ngunyah cemilan. Kamu nggak diliatin apa-apa gitu di rumah sebelah? Aku sempat terdiam. Enggak sih, paling cuma bau-bau wangi kembang gitu. Tapi ya nggak ada apa-apa. Paling males lah kalau bahas ginian. Tiba-tiba Mas Anto nyeletuk. Ngerti nggak? Aku tahu ngalamin kejadian nggak ngenakin pas di halaman belakang. Apa mas? Aku takut, tapi kepo. Kejadiannya ya pas malam Jumat gini. Kamis malam Jumat Legi, Mas Anto baru datang dari kota Surabaya tempatnya bekerja. Setelah meletakkan tas dan berganti pakaian, ia pun duduk bersantai sambil menyalakan TV. Aku boleh minta tolong nggak? Ucap Kak Lisa tiba-tiba, sambil membawa nampan cetakan kue. Duh, aku baru datang, masih capek. Aku mau bungkus kue-kue pesanan orang, nggak bisa ditinggal. Minta tolong apa? Angkatin jemuran baju. Takutnya ntar basah gara kena embun kalau nggak segera diangkat. Iya, iya. Akhirnya Mas Anto bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju halaman belakang. Aku jelasin sedikit sebelumnya tentang gambaran di halaman belakang. Jadi rumah Mbah ini memang modelnya memanjang ke belakang. Di halaman belakang selain untuk tempat menjemur, juga berfungsi sebagai tempat menanam beberapa jenis sayur dan buah-buahan. Bisa dibilang, halaman belakang seperti kebun kecil. Tak hanya berfungsi sebagai kebun, tapi dulu Mbah juga memelihara beberapa binatang. Di antaranya ayam kalkun, angsa, burung, dan ayam. Dulu pas waktu kecil, aku sama kakak-kakakku langganan dikejar soang kalau pas lagi main di halaman belakang. Biasanya untuk menghalau sosoran soang, kami siap sedia bawa tongkat bambu kecil yang sudah dibelah. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Karena itu jika kita pergi ke halaman belakang, kita bakal ngelihat bekas kandang binatang yang terbuat dari kayu dan jaring-jaring kawat. Lanjut ke cerita Mas Anto. Mas Anto akhirnya sampai di halaman belakang. Suasana saat itu katanya dingin banget, tapi nggak ada sama sekali. Mas Anto mulai melepaskan penjepit dan mengangkati jemuran satu persatu. Setelah hampir separuh ia mengambil sisa jemuran, tiba-tiba
Ada yang melemparinya batu kerikil. Mas Anto menoleh dan gak ada siapapun. Ia pun kembali melakukan aktivitasnya. Kratak, kratak. Kali ini malah ia dilempar pasir. Mas Anto yang kaget langsung menoleh ke arah bekas kandang. Terdengar suara berat orang yang sedang tertawa, terkekeh-kekeh. Ia pun memicingkan mata mengamati dengan seksama sesuatu di balik pohon asam yang berada di depan kandang. Tampak sesuatu bertubuh tinggi besar dan berbulu berdiri di sana. Tanpa pikir panjang, ia pun segera berlari masuk dan menutup pintu rumah belakang. Tak diperdulikannya sisa jemuran yang masih tertinggal di sana. Antara pengen ketawa dan takut juga sih dengerin cerita dari Mas Anto. Sampean sih mas, gak dungo-dungo dhisik. Mas Anto sih gak baca-baca doa dulu. Wedi aku, dredeg tenan pas delok gedruwo iki. Aku ki baru nyadar nek waktu iku malam Jumat lagi ternyata. Wes kapok aku nek kudu nek kebon buri mari isya. Wegah, takut banget aku. Badan gemetaran pas ngelihat genderuwo itu. Aku juga baru ingat kalau pas kejadian itu ternyata malam Jumat legi. Kapok lah aku. Nggak berani lagi kalau harus ke halaman belakang setelah waktu isya. Dulu kata Mbah, memang kebun belakang merupakan jalan lewatan bagi genderuwo. Jadi kalaupun ada orang yang berdagang atau berjualan di dekat halaman belakang rumah Mbah, kebanyakan dagangannya akan sepi dan jarang laku. Sudah beberapa bulan aku stay di rumah toko Mbah, dan alhamdulillah jarang terjadi gangguan-gangguan lagi. Mungkin mereka rada-rada capek kali ya, karena aku sering bersikap pura-pura tidak peduli. Kebetulan ini hari kedua aku haid. Badan terasa sakit semua dan mood lagi nggak bagus. Hampir seharian aku menyalakan musik dari laptop dengan suara sound system yang cukup keras. Beberapa kali juga ada sekelepet bayangan lewat di sepanjang lorong. Bau wangi bunga. Bahkan beberapa suara aneh lain namun tak kuhiraukan. Anehnya kalau mood lagi jelek, aku jadi orang yang super berani. Nggak takut dengan apapun dan malah terkesan nantangin. Suara musik pun semakin kunaikkan volumenya. Malam harinya aku melepaskan Momo dan Mimi dari kandang. Seringnya mereka kulepas di malam hari memang. Kalau sudah masuk jam tidur, baru kumasukkan kembali ke kandang. Kali ini mereka bermain-main di kamar, sedang aku bersantai sambil rebahan di ranjang. Tiba-tiba Momo dan Mimi mengeong dengan suara keras secara bersamaan. Tapi suara mereka sedikit menggeram seperti sedang melihat musuh. Pandangan keduanya pun mengarah ke atas langit-langit kamar. Kupikir di atas sana mereka sedang melihat cicak. Mereka memang suka berburu cicak, kadang serangga. Setelah selesai bermain-main lalu mati. Mereka akan membawa bangkai-bangkai hewan itu kepadaku. Sekali lagi kulihat langit-langit kamar, namun tak ada apapun di sana. Kosong melompong. Kupanggil keduanya bergantian. Bahkan kucoba alihkan perhatiannya, namun Momo dan Mimi masih bergeming. Aku tahu mereka melihat sesuatu yang tak beres, karena sejak itu bulu roma di belakang tengkukku berdiri. Aku mulai melantunkan ayat kursi dan surat-surat pendek pengusir jin yang lain. Mataku yang mengarah ke langit-langit kamar, udara makin dingin. Tiba-tiba, ku dengar sesuatu merayap di dinding. Aku pikir suara merayapnya benar-benar kedengeran, kayak seekor serangga raksasa berjalan dengan cepat di sana. Hanya saja tak kasat mata. Kratak, kratak, kratak. Momo dan Mimi masih terdiam.
Hanya saja kedua bola mata hitam mereka makin membesar. Sayup-sayup aku mendengar suara cekikikan anak kecil. Pelan sih, tapi terdengar jelas sekali di telinga. Tak beberapa lama leherku terasa panas dan berat. Astagfirullah, gumamku. Kalau sudah begini tandanya makin gak bagus. Mungkin mereka ada yang ingin mencoba masuk. Sialnya lagi, aku dalam kondisi sedang tidak suci. Bagaimana aku bisa tahu? Ya karena sebelum-sebelumnya aku pernah beberapa kali membantu proses orang ruqyah. Segera kunyalakan lantunan murotal-murotal ayat-ayat suci Al-Quran. Sekitar hampir 10 menit aku bergulat dengan mereka secara mental batin dan ikut membaca beberapa ayat. Ini benar-benar nggak mudah, serius. Pernah suatu ketika aku baru selesai mengambil wudhu dan akan melaksanakan sholat isya. Kalau nggak salah waktu itu sekitar pukul 9 malam. Tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dari pihak PLN. Posisi waktu itu tepat lagi di depan kandang kucing. Aku kaget, baru kali ini menghadapi situasi mati listrik di rumah Mbah. Orang pas rumah lagi terang dengan lampu aja rajin digangguin, apalagi kalau dalam posisi gelap-gelapan gini. Dari dulu Momo dan Mimi juga nggak suka dengan situasi gelap gulita gini. Mereka juga ikut auto panik. Akhirnya, ku beranikan berjalan pelan-pelan menuju kamar sambil meraba-raba sekitar. Takutnya nabrak lemari atau kursi, kan ya lumayan sakit. Niat hati segera mengambil HP sebagai langkah pertama penerangan. Serak, serak, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang setengah diseret tepat di belakangku. Aku spontan berhenti gak berani noleh dong. Gelap lagi. Emang setan bisa kelihatan jelas ya kalau pandangan juga gelap. Sumpah otomatis deg-degan. Benar-benar gak siap batin ngadapin mereka dalam kondisi sekarang ini. Aku pun kembali melangkahkan kaki. Suara itu makin cepat mengikuti. Aku pun juga ikut setengah berlari yang berakibat jempol kaki kananku nabrak pintu. Seret, seret. Aku juga merasakan ada hembusan nafas dingin tepat di tengkukku. Allahu Akbar. Kutahan rasa nyeri jempol. Bodoh amat, rasanya kalau gelap gini entah kenapa nafas juga ikut sesak. Akhirnya, kurai HP yang berada di atas meja kamar. Tepat saat mau ngidupin mode center, tiba-tiba ada yang niup kuping kiriku kenceng banget. Untung gak ada riwayat jantung, ya Allah. Seperti yang kubilang sebelumnya, makhluk-makhluk seperti mereka bisa memakan rasa takut kita menjadi suatu energi. Makanya pas kejadian mati listrik, mereka berhasil melakukan kontak lebih intens denganku. Karena aku benar-benar lemah secara mental saat itu. Saat kuarahkan senter ke sekitar, aku juga bisa melihat jelas beberapa anak kecil botak yang berlari-lari lewat begitu saja. Hanya itu saja. Selanjutnya aku habiskan semua stok lilin yang kupunya dan kunyalakan di seluruh rumah. Selama aku tinggal di rumah samping makam, sebenarnya mereka nggak ada yang jahat, lebih ke usil mungkin. Selalu diingat bahwa dunia kita dan dunia mereka saling berdampingan. Usahakan jangan pernah takut, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Kita manusia adalah ciptaannya yang lebih sempurna dari kaum jin dan seton. Kuatkan iman dan jangan sampai meninggalkan ibadah. Percayalah, mereka benar-benar gak berdaya dengan manusia yang memiliki iman yang kuat. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Gimana nih menurut kalian teman-teman kisahnya? Serem gak? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like videonya dan klik juga tombol subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih karena telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.